Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyad Al-Fajri dengan NPM B1A 025149. Saya berasal dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aspek sosiologis tentang konflik sosial di Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat konflik dari sisi sosial, konflik itu biasanya terjadi karena hubungan antar masyarakat yang tidak harmonis. Jadi bukan hanya dilanggar atau tidaknya hukum, tapi juga bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana mereka melihat kelompok lain, dan bagaimana masalah kecil ini bisa berubah jadi masalah yang lebih besar. Dalam sosiologi, konflik muncul karena beberapa hal seperti salah paham yang dibiarkan, perbedaan keyakinan, perbedaan latar belakang, perbedaan pendapat yang tidak dikelola, terus adanya rasa ketidakadilan atau kondisi sosial yang tegang. Jadi konflik itu bukan hanya soal siapa yang salah, tapi bagaimana masyarakat setempat menjalani hidup, apa masalah mereka yang alami, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Nah, dalam pembahasan ini saya itu ingin mengambil kasus konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998 hingga 2001. Karena konflik ini salah satu konflik besar di Indonesia dan melibatkan unsur agama, ekonomi, dan sosial. Konflik ini awalnya dipicu oleh perkelahian kecil antar pemuda, tapi kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas antara kelompok masyarakat yang berbeda agama. Selain agama, konflik Poso juga dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi antar kelompok, adanya rasa cemburu sosial, politik lokal yang tidak stabil, dan isu provokatif yang membuat masyarakat makin terpecah belah. Dari sini kita terlihat bahwa konflik Poso bukan murni soal agama, tapi gabungan dari banyak faktor sosial. Nah, dalam kasus ini, konflik yang awalnya kecil itu berkembang menjadi kekerasan antar kelompok. Banyak warga yang akhirnya membela kelompok masing-masing karena merasa terancam. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus Poso adalah ketika masyarakat tidak berkomunikasi dengan baik, tidak percaya satu sama lain, dan tidak ada masalah ekonomi atau politik yang menumpuk, konflik kecil itu bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar. Konflik ini baru bisa mereda setelah adanya kesepakatan damai Malino, dan pemerintah itu turun tangan langsung untuk menangani kasus Poso tersebut. Secara hukum, Indonesia punya aturan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban masyarakat. Seperti konflik Poso, hukum itu berperan untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga, menindak pelaku provokasi, dan memulihkan keadaan setelah konflik. Contohnya undang-undang yang bisa kita lihat itu tentang Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang digunakan untuk pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik, bukan untuk memproses pidana masa lalu. Dibentuknya undang-undang tersebut untuk mencegah konflik seperti Poso terulang kembali. Namun dari sisi sosial, hukum saja tidak cukup. Masyarakat harus terlibat dalam menjaga kedamaian, bisa lewat dialog antar agama, kerjasama antar warga, dan tidak mudah percaya terhadap provokasi. Sebagai penutup dari penjelasan saya, kasus Poso, kita bisa melihat bahwasannya konflik sosial bukan hanya soal agama atau kelompok yang bertentangan, tapi juga soal kehidupan masyarakat sehari-hari, kepercayaan, dan rasa keadilan. Penegakan hukum tetap penting, tapi juga harus diiringi dengan pendekatan sosial supaya konflik bisa benar-benar diselesaikan dan tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang aspek sosiologis konflik sosial di Indonesia, yang mana saya mengangkat tema kasus dari Poso pada tahun 1998 hingga 2001. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.